Pakaian merupakan simbol dari keindahan yang banyak diminati manusia. Berawal dari keindahan warna yang terlihat, banyak manusia berlomba agar bisa memiliki apa yang diinginkan. Bahkan gak jarang manusia menggunakan cara apapun untuk mendapatkan pakaian yang diinginkan. Setelah manusia mendapatkan pakaian, maka tersusunlah kasta atau struktur yang berlaku di dalam masyarakat. Dari struktur kasta tersebut terbentuk perbudakan yang memiliki tugas untuk menjadi pelayan dari penguasa, memakai penutup sebagai lambang keagungan seseorang yang berkuasa. Sebab dari pakaian indah itu, maka manusia mengusikkan akal untuk mencari cara agar pakaian yang dipakai tak lagi terlepas dari tubuhnya. Kemudian dibuatlah aturan yang wajib tunduk kepada seorang yang memakai pakaian paling indah saja, dan akan menghukum bagi siapapun orang yang berani mengaku memakai pakaian yang lebih indah dari pakaian dirinya. Ya, gua banget. Pakaian gua Kristen, pakaian lu Islam, pakaian ente Arab, pakaian anda Eropa, pakaian kamu Cina, pakaian situ pribumi, pakaian lu Sunni, pakaian gua Syiah, dan terus seperti itu sampai hari zaman. Cobalah kita lepas sebentar, lepaskan semua warna pakaian yang kita pakai. Cukup cuma sebentaran doang, dan coba lihatlah diri kita saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita dengan tanpa pakaian, seperti bayi. Meskipun bayi itu terlihat telanjang, namun sejatinya bayi itu memakai pakaian kemuliaan dan kesucian Tuhan. Sama halnya seperti Adam dan Hawa saat pertama diciptakan tanpa pakaian, tercipta dalam keadaan telanjang. Pernahkah kita telanjang seperti Adam dan Hawa, layaknya bayi yang diberikan pakaian suci, kesucian dan kemuliaan dari Sang Pencipta? Sebagaimana yang kita saksikan saat bayi tertawa dan tersenyum sendiri. Bahkan gak jarang kita melihat kebahagiaan bayi saat bercanda sendiri. Inilah bukti nyata bagaimana kebahagiaan sang bayi yang telanjang seperti Adam dan Hawa saat berinteraksi dengan Sang Pencipta. Sungguh indah menyaksikan hubungan harmonis antara hamba dan Tuhannya. Sungguh sangat bahagia Adam dan Hawa ketika tanpa pakaian dan berada pada kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai suatu saat Adam dan Hawa memiliki keinginan untuk memakai pakaian, untuk menutupi diri dari telanjang, sebagaimana bayi yang tumbuh dan memiliki keinginan mencari pakaian sebagai penutup, cover. Itulah proses bagaimana Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Semua kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Adam dan Hawa, sama halnya sang bayi yang menanggalkan kesucian dan kemuliaan hanya karena satu keinginan, memakai pakaian. Jadi jelaslah apa yang menjadi penyebab sampai hilangnya jubah kemuliaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dalam diri manusia. Keinginan adalah hijab atau pakaian, di mana pakaian itu dijadikan penutup dari tubuh yang telanjang.
Walaupun manusia sadar bagaimana kemuliaan dan kasih sayang pada diri manusia bisa hilang, namun masih banyak saja manusia yang bertikai dan berperang hanya karena memperebutkan pakaian, dan selalu merasa bahwa pakaiankulah yang paling indah, sedangkan pakaian orang lain kusam dan lusuh. Untuk itu, marilah kita kembali ke zero point, yaitu kembali telanjang, di mana manusia hanya berpakaian kemuliaan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pakaian Kristen, pakaian Islam, pakaian Cina, pakaian pribumi, pakaian Sunni, pakaian Syiah, atau apa warna pakaian yang dipakai siapapun. Zero point atau telanjang inilah yang disebut aku hidup bersama Tuhanku. Dia adalah aku dan aku adalah dia. Seperti bayi yang terlihat tersenyum sendiri, nangis sendiri, bahkan bicara sendiri. Begitu bahagia, fun, nikmatnya kedekatan itu. Persaksian yang terucap di lisannya, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, adalah persaksian yang nyata. Hal inilah yang disebut kebenaran sejati, di mana seorang hamba benar-benar dapat berinteraksi dan berdialog langsung kepada Tuhan sejatinya. Gak ada siapa-siapa lagi dalam diri manusia kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali telanjang, yaitu kembali saat dimana pertama kali manusia diciptakan. Kembali suci seperti bayu. Kembali mana manusia hanya berpakaian kemuliaan dari kasih sayang Allah, bukan pakaian suku, agama, ras, maupun pakaian antar firqah dan golongan. Inilah pesan yang dibawa oleh para pembawa pesan, yaitu para aulia atau para utusan Allah, yang mana itu adalah sebuah pesan yang bersifat universal, pesan yang berlaku untuk semua orang dan untuk manusia di seluruh dunia. Satu sifat yang meliputi seluruh alam semesta dan menjadi rahmat bagi seluruh makhluk di alam semesta. Dan bagi orang-orang yang tidak mau kembali menjadi bayi atau kembali ke zero point, telanjang, mereka lah yang disebut orang yang rugi, yang akan merasakan betapa menderitanya berada jauh dari Tuhan yang menciptakannya, dan mereka lah yang akan dikumpulkan pada hari penyesalan. Penyesalan yang membuat manusia merasakan penderitaan abadi. Bagi mereka yang hatinya menolak kembali ke mula-mula, manusia diciptakan berada pada golongan orang yang rugi dan gak akan punya kesempatan untuk kembali. Mereka itulah orang-orang yang telah menghijab dirinya sendiri dari keinginan manusia mencari pakaian penutup tubuh dari telanjang, sampai melekatnya kesombongan dan merasa kalau warna pakaiannya lebih indah dari siapa. Dan dari sifat manusia itulah akan banyak manusia yang terlahir memiliki sifat merasa bahwa apa yang dimilikinya adalah yang paling baik, sementara milik orang lain adalah buruk. Dan dari sifat manusia itu yang akhirnya sesama manusia saling bertikai dan berperang, berebut siapa yang paling indah sampai akhir zaman. Kembalilah ke zero point, kembalilah menjadi bayi yang lahir telanjang, mati telanjang, dan akan hidup kembali merasakan kebahagiaan sejati dengan berpakaian kemuliaan bersama Allah yang Maha Berkasih Sayang. Semoga catatan OG ini bisa menambah keberanian untuk melepas semua warna pakaian yang dipakai dan
dan berani kembali telanjang seperti kita dilahirkan, suci seperti bayi. Wassalam.